Apakah kamu termasuk orang yang nggak bisa bedain antar polisi militer, propam, dan provos TNI? Sekilas ketiganya memang mirip karena memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama. Polisi militer dan provos TNI berfungsi untuk penegakan disiplin bagi para anggota TNI. Sedangkan propam berfungsi untuk penegakan disiplin dalam lingkup Polri. Selain itu, masih ada lagi beberapa perbedaan yang akan membuka mata kamu. Nah, buat kamu yang masih bingung soal perbedaan ketiganya, jangan skip video ini dan nonton sampai habis biar kamu paham. Mari kita bongkar. Gara-gara Ferdy Sambo, beberapa bulan belakangan ini kita jadi sering mendengar istilah propam. Buat yang masih asing, propam itu singkatan dari profesi dan pengamanan, dan merupakan salah satu unit dalam institusi Polri yang berbentuk divisi. Jadi sesuai dengan namanya, divisi propam ini bertanggung jawab terhadap semua masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal Polri. Tapi kalau yang bermasalah justru anggota propam itu sendiri macam si Sambo, siapa yang bakalan jadi penanggung jawabnya ya? Jika dilihat dari struktur organisasi Polri, divisi propam memiliki garis komando langsung ke Kapolri. Makanya, sejak kasus Ferdy Sambo mencuat, salah satu orang paling pusing yaitu Pak Kapolri Listio Sigit. Kembali ke struktur Polri, di sini terdapat ada beberapa unsur. Dan divisi propam termasuk ke dalam unsur pengawas dan pembantu pimpinan. Bersama divisi hukum, divisi hubungan masyarakat, divisi hubungan internasional, serta divisi teknologi, informasi, dan komunikasi. Sementara itu, posisi di bawah divisi propam terdiri 3 biro. Di antaranya Biro Pengamanan Internal atau yang biasa disebut Ropaminal. Biro ini bertanggung jawab terhadap fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Kemudian, ada Biro Pertanggungjawaban Profesi atau ROAPROF. Yang satu ini memegang fungsi pertanggungjawaban profesi. Serta yang ketiga, Biro Provos. Bertanggung jawab terhadap penegakan fungsi disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Nah, sama dengan Provos Polri, Provos TNI juga memiliki tanggung jawab terhadap penegakan fungsi disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI. Provos berhak untuk menindak setiap anggota TNI yang melakukan sebuah kesalahan kecil, dan tak ada pihak lain yang dirugikan. Sementara jika ada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran berat atau kriminal, maka Provos akan membawanya ke detasemen polisi militer untuk diproses lebih lanjut. Nah, sampai di sini kalian sudah paham kan perbedaan Provos TNI dengan polisi militer? Secara singkat, perbedaan polisi militer dan Provos TNI terletak pada lingkup kerjanya. Polisi militer adalah penegak disiplin dan keamanan bagi seluruh anggota TNI yang mencakup wilayah kerja, seperti Kodam atau Lantamal. Sedangkan Provos memiliki lingkup kerja yang lebih sempit, yaitu hanya pada masing-masing kesatuan. Dalam struktur organisasi TNI, polisi militer menjadi otoritas pengawasan tertinggi, dengan tugas pokok yaitu membantu Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi polisi militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Di antara tugas-tugas pokoknya, polisi militer juga bertugas sebagai pengaman instalasi, pelindung pribadi perwira senior, pengaturan dan penjagaan tahanan perang dan tahanan militer, pengendalian lalu lintas khusus, dan mengatur rute perjalanan yang berhubungan dengan militer dan sipil. Selain itu, polisi militer juga dapat berfungsi sebagai pelaksana pengawalan khusus seperti pengawalan terhadap presiden dan wakil presiden, serta pihak-pihak khusus pemerintahan lainnya. Nah, sekarang kamu tahu kan, kenapa di dalam iring-iringan mobil Pak Jokowi biasanya paling depan terdapat motor besar berwarna putih? Paham kan? Oke, selanjutnya kita kembali ke divisi propam. Kewenangan divisi ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran etik dan disiplin terhadap seluruh anggota Polri. Divisi propam juga bertugas membina dan mengadakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Hal ini termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta pelayanan pengaduan masyarakat
jika ada penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh aparat Polri. Sementara untuk Provos TNI tadi sudah dijelaskan tentang fungsinya. Salah satu contoh peran Provos TNI adalah bertindak dalam kegiatan penertiban atribut personil. Pemasangan logo atau atribut TNI di kendaraan pribadi anggota TNI merupakan sebuah pelanggaran yang harus ditertibkan. Jika diketahui ada anggota TNI yang melakukan hal tersebut, maka disinilah Provos berperan untuk memberikan sanksi. Dan berbicara tentang atribut, selanjutnya mari kita bedakan Propam, Polisi Militer, dan Provos TNI berdasarkan dari atribut dan seragamnya. Meski sama-sama dari institusi militer, pemakaian atribut antar Polisi Militer dan Provos TNI ternyata berbeda. Polisi Militer memakai baret berwarna biru dan miring ke kiri dengan memakai logo Satyawira Wicaksana dan bag bertuliskan PM. Sedangkan Provos mengenakan baret sesuai dengan kesatuannya dan badge yang bertuliskan Prov yang dipasang di lengan sebelah kiri. Sementara untuk seragam yang digunakan oleh Polisi Militer dan Provos kurang lebih sama dengan seragam TNI pada umumnya, yakni seragam PDL atau pakaian dinas lapangan berupa seragam loreng. Kemudian ada PDH alias pakaian dinas harian berupa seragam kemeja berwarna polos, serta PDU atau pakaian dinas upacara yang berupa seragam dengan kerah tegak dan bagian bawah yang agak panjang. Masing-masing seragam tentu mempunyai warna yang berbeda-beda sesuai dengan matranya. Dan untuk divisi Propam, mengenakan baret yang berwarna sama dengan Polisi Militer, yakni baret berwarna biru muda yang miring ke kiri. Untuk seragam sih warnanya tetap sama dengan yang digunakan polisi lain, yakni baju berwarna coklat dan celana berwarna coklat tua. Yang menjadi pembeda paling menonjol antara Propam dan polisi lain adalah bag di lengan kiri yang bertuliskan Prov, serta kopel berwarna putihnya yang menjadi ciri khas. Salah satu unsur penting selain atribut dan seragam adalah logo. Polisi Militer dan Provos TNI memiliki logo yang bentuknya sama-sama kerucut. Bedanya terletak di warna. Pom AD memiliki logo berwarna kuning dan hijau rumput sebagai warna dasar dengan lambang bertuliskan PM. Lalu, Pom AU memilih warna dasar logo kombinasi merah dan ungu dengan lambang burung Garuda yang bertengger di atas simbol arah mata angin. Berbeda dengan Pom AL yang hanya menggunakan warna biru laut dengan lambang pistol menyilang dan sebuah jangkar. Sementara itu logo divisi Propam lebih ke bentuk perisai. Terdapat 3 warna yang menjadi warna dasar, yakni hitam, merah marun, serta warna biru. Terdapat lambang 3 bintang berwarna kuning kemasan, 2 buah pistol yang saling menyilang dengan warna keemasan, serta buku berwarna putih dalam posisi terbuka.